Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Promosi dan Perencanaan Program Pemasaran Produk. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama, saya sendiri yaitu Rizkika Hayatri dengan NIM 190501255 dan rekan saya Nur Lailiana dengan NIM 190501266. Langsung saja ke materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Rizkika Hayatri. Pertama, mengelola periklanan. Pengiklanan, segala bentuk penyajian dan promosi ide, barang atau jasa secara non-personal oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Mengelola periklanan, menentukan tujuan periklanan. Tujuan periklanan harus berdasarkan kepada keputusan mengenai pasar sasaran, penentuan posisi pasar, dan bauran pemasaran. Adapun tujuan periklanan digolongkan berdasarkan pertama, periklanan informatif, kedua, periklanan persuasif, dan ketiga, iklan pengingat. Di mana periklanan informatif merupakan iklan yang bertujuan untuk membentuk permintaan peminat, dan yang kedua, periklan persuasif merupakan iklan mempengaruhi atau membujuk konsumen, dan iklan pengingat yang bertujuan untuk mengingatkan para calon pembeli supaya tidak melupakan produk atau brand kita. Yang ketiga ialah mengelola periklanan. Adapun untuk mengelola periklanan di sini ada 5M dalam periklanan. Yang pertama ialah misi, sasaran penjualan, tujuan periklanan. Misi berkaitan dengan penentuan tujuan atau sasaran iklan. Kunci utama dalam merancang sebuah iklan yang efektif adalah menentukan tujuan dari periklanan itu sendiri. Yang kedua adalah money atau uang, di mana money faktor-faktor yang dipertimbangkan tahap PLPC adalah pangsang pasar dan basis konsumen, persaingan dan gangguan, frekuensi iklan, kemungkinan substitusi produk. Di mana money ini merupakan berkaitan dengan memutuskan anggaran periklanan. Yang ketiga adalah message atau pesan, di mana message ini berhubungan dengan memutuskan mengenai pesan iklan. Idealnya, suatu pesan harus mendapat perhatian, menarik, membangkitkan keinginan, dan menghasilkan tindakan. Yang keempat adalah media, di mana media di sini menjadi berhubungan untuk memutuskan media periklanan yang akan digunakan. Jadi apa media yang akan digunakan untuk menyediakan periklanan, itu yang akan digunakan. Measurement atau pengukuran. Ini berkaitan dengan kegiatan mengevaluasi keefektifan periklanan. Perencanaan dan pengendalian iklan yang baik bergantung pada pengukuran efektivitas iklan. Pengukuran measurement, dampak komunikasi dan dampak penjualan. Selanjutnya adalah promosi penjualan. Promosi penjualan terdiri dari kumpulan alat-alat insentif yang beragam. Sebagian besar berjangka pendek, dirancang untuk mendorong pembelian suatu produk atau jasa tertentu secara cepat atau lebih besar oleh konsumen atau pedagang. Adapun tujuan promosi penjualan ialah untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Yang kedua, untuk menentukan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. Ketiga, untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Keempat, untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. Yang kelima, untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Yang keenam ialah untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Selanjutnya ada alat promosi penjualan. Alat promosi penjualan ada berupa promosi konsumen yang berupa sampel, kupon tawaran uang kembali, potongan harga, cindera mata, hadiah, pengujian gratis, garansi, pajangan di tempat pembelian. Promosi perdagangan, potongan harga, dan dana iklan dan pajangan, barang gratis. Promosi bisnis dan tenaga penjualan, pemeran, kontes, dan iklan khusus. Selanjutnya, mengelola armada penjualan. Istilah perwakilan penjualan atau sales representative mencakup posisi yang luas. MC Muri membedakan 6 posisi penjualan yang berkisar dari tipe penjualan yang paling tidak kreatif sampai yang paling kreatif. Yang pertama, pengirim. Pengirim di sini adalah orang yang memiliki tugas utamanya untuk mengirimkan produk
Kedua, penerima pesan memiliki tugas untuk bertindak sebagai penerima pesan di luar perusahaan. Dan ketiga, ada misi atau misionaris memiliki tugas utama untuk membangun kehendak baik atau mendidik pemakai atau calon pemakai. Dan di sini ada kelima, pencipta permintaan memiliki tugas untuk menciptakan metode-metode kreatif untuk menjual produk. Dan yang keenam ialah penjualan solusi, memiliki keahlian dalam memecahkan masalah pelanggan. Hal ini sering berkaitan dengan sistem produk dan jasa perusahaan tersebut. Selanjutnya, ada tujuan dan strategi armada penjualan. Adapun tujuan penjualan di armada penjualan ialah mencari calon pembeli, menetapkan sasaran, berkomunikasi, menjual, melayani, mengumpulkan informasi, dan mengalokasikan. Struktur armada penjualan. Adapun struktur armada penjualan yang paling umum ialah teritorial. Di perwakilan penjualan diberikan suatu daerah eksklusif keunggulannya. Keunggulannya ialah memberikan definisi yang jelas atas tanggung jawab wiraniaga. Tanggung jawab teritorial mendorong wakil penjual itu untuk mengembangkan hubungan bisnis lokal dan ikatan pribadi. 3. Biaya perjalanan relatif kecil, karena tidak wakil penjual hanya berkeliling dalam daerah yang kecil. Perusahaan perlu merevisi struktur armada penjualan saat pasar dan kondisi perekonomian berubah. Selanjutnya, mengelola lini produk, merek, dan pengemasan. Produk adalah apa saja yang ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, diperoleh, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Misalnya, fisik, contohnya seperti mobil, jasa, seperti cukur, orang, seperti nama-nama orang, Michael Jordan, organisasi, seperti asosiasi jantung, dan ide, contohnya seperti KB. Lini produk yakini sekelompok produk berhubungan erat karena mempunyai fungsi yang sama, dijual pada kelompok pelanggan yang sama, dipasarkan melalui saluran distribusi yang sama, atau dalam kisaran harga yang sama. Oke, selanjutnya akan dilanjutin oleh pemateri kedua yaitu Nurlailiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlailiana, NIM 1905010266. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu produk dan bauran produk. Ada 5 level produk dan hierarki produk. Yang 5 level produk yaitu 1. Manfaat inti, 2. Produk dasar, 3. Produk yang diharapkan, 4. Produk yang ditingkatkan, dan 5. Produk potensial. Sedangkan hierarki produk yaitu 1. Rumpun kebutuhan, 2. Rumpun produk, 3. Kelas produk, 4. Lini produk, 5. Jenis produk, 6. Merek, dan 7. Unit produk. Selanjutnya, klasifikasi produk yang menurut daya tahan dan wujud dan menurut penggunaan. Yang menurut daya tahan dan wujud yaitu 1. Barang tidak tahan lama, 2. Barang tahan lama, dan 3. Jasa. Sedangkan menurut penggunaannya yaitu 1. Barang industri, 2. Barang konsumen, 3. Barang konveniensi, 4. Barang shopping, 5. Barang khusus, dan 6. Barang tidak dicari. Selanjutnya, bauran produk. Bauran produk adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari seorang atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Yaitu lebar bauran X Unilever yaitu sabun mandi, pasta gigi, dan es krim. Panjang bauran yaitu X sabun mandi Unilever, ada Dove, Look, Lifebuoy, dan kedalaman bauran yaitu X sabun mandi Unilever Lux, ada batangan, cair dengan berbagai aroma.
Selanjutnya, merek. Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang atau sekelompok penjual dan untuk membedakan dari produk pesaing. Selanjutnya, manfaat pemberian merek. 1. Memudahkan penjual memproses pesanan dan menelusuri masalah. 2. Memberikan perlindungan hukum atas produk. 3. Memberikan kesempatan menarik pelanggan setia dan menguntungkan. 4. Membantu penjual melakukan segmentasi pasar. Dan 5. Membangun citra perusahaan, memudahkan perusahaan meluncurkan merek baru. Selanjutnya, pengemasan. Pengemasan mencakup semua kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau pembungkus suatu produk. Manfaatnya yaitu seperti swalayan, kemakmuran konsumen, citra perusahaan dan merek, dan peluang inovasi. Selanjutnya, pengemasan dan pelabelan. Label wajib mencantumkan 1. Tanggal produksi dan kadaluarsa. 2. Harga per unit. 3. Tingkat mutu. 4. Persentase dari tiap unsur utama. 5. Cara penggunaan. 6. Nama perusahaan. 7. Alamat perusahaan. 8. Indikasi penggunaan. 9. Merek. Selanjutnya, merancang strategi dan program penentuan harga. Penentuan harga akan menentukan kelangsungan hidup suatu perusahaan dengan mempertimbangkan harga dan kualitas pada masing-masing kota. Maka perusahaan dapat menerapkan kombinasi harga dan kualitas yang berbeda. Selanjutnya, 6 langkah dalam menentukan harga. 6 langkah dalam menentukan harga yaitu 1. Menentukan tujuan penetapan harga. 2. Menentukan permintaan. 3. Mengestimasi biaya. 4. Menganalisis biaya, harga, dan produk pesaing. 5. Memilih metode penetapan harga. Dan 6. Memilih harga terakhir. Selanjutnya, yang terakhir yaitu tujuan penetapan harga. Tujuan penetapan harga yaitu 1. Bertahan, survive. 2. Memaksimumkan keuntungan. 3. Memaksimumkan pangsa pasar. 5. Memaksimumkan pasar yang ada. 6. Pemimpin dalam kualitas produk.